Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Wijaya, NPM 1712011 Saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah hukum pidana internasional dan hubungan hukum pidana internasional dengan hukum nasional. Hukum pidana internasional pertama kali ada pada era abad 16 Masehi, pada era kerajaan Romawi di bawah Kaisar Justinianus, di mana dengan kekuatan undang-undang Justinianus telah memberikan dukungan perdamaian ke seluruh kerajaan Romawi, termasuk jajahannya. Tentang perang diperjelas dan harus dilandaskan pada sebab yang layak dan benar, diumumkan sesuai dengan aturan kebiasaan yang berlaku dan dilaksanakan dengan cara-cara yang benar. Pengaturan-pengaturan tersebut berasal dari pengajaran hukum yang diberikan oleh ahli-ahli hukum seperti Cicero dan St. Augustine. Mereka melakukan tindakan pelanggaran atas hukum kebiasaan dan hukum Tuhan dari suatu bangsa disebut dan dikenal kemudian sebagai kejahatan internasional. Lalu pada pasca Perang Salib, perkembangan tindak pidana internasional setelah Perang Salib diawali dengan muncul tindakan pembajakan di laut yang dipandang sebagai musuh semua bangsa karena telah merusak hubungan perdagangan antara bangsa yang dianggap sangat penting pada masa itu. Namun demikian, perang tetap merupakan tindakan yang dipandang tidak layak dan masih dipersoalkan, terutama di kalangan para ahli hukum dari berbagai bangsa yang sudah maju pada masa itu. Lalu pada era Francisco de Vitoria, tahun 1480 sampai tahun 1546, era penjajahan disertai dengan penyebar luasan agama Kristen dengan cara-cara kekerasan dan kekejaman telah berkecamuk, terutama yang telah dilakukan oleh kerajaan Spanyol terhadap penduduk pribumi Indian. Pada masa itu muncullah seorang profesor teologia, Francisco de Vitoria, yang memperingatkan kerajaan bahwa ancaman perang dan peperangan tidak dapat dibenarkan dengan alasan perbedaan agama, perluasan kerajaan, dan kemenangan yang bersifat pribadi, sekalipun dengan alasan untuk self-defense. Maka kerugian atau kekerasan sedapat-dapatnya diperkecil. Pandangan dari Vitoria ini dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah bagi perkembangan hukum pidana internasional pada masa yang akan datang. Perkembangan pasal tentang masalah perang di dalam sejarah hukum internasional terjadi pada abad 16 sampai dengan 18, ketika penulis-penulis terkenal seperti Alberto Gentili, Francisco Suarez, Samuel, dan Ernest de Vettel telah membahas dan mencari dasar-dasar hukum suatu peperangan. Namun seorang tokoh yang terkenal pada masa itu adalah seorang ahli hukum Belanda, Hugo Grotius, yang telah menulis dan menerbitkan sebuah treatise yang berjudul The Law of War and Peace in the Three Book pada tahun 1625. Lalu ada Dikta Versailles yang tidak dipatuhi. Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I ternyata dalam praktek hukum internasional tidak berhasil melaksanakan ketentuan pasal 227 yang menetapkan antara lain penuntutan dan penjatuhan pidana atas pelaku kejahatan perang. Lalu pada era 1920, pada masa itu tampak adanya upaya pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, terutama setelah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Upaya ini berasal dari sejumlah ahli hukum terkemuka antara lain Vespasian Pella, Megalos Ciloyani, dan Rafael. Dukungan atas upaya tersebut juga berdatangan dari perkumpulan masyarakat internasional. Liga Bangsa-Bangsa telah membuka era baru dalam sejarah hukum pidana internasional dengan menetapkan bahwa perang agresi atau war of aggression merupakan international crime atau kejahatan internasional. Bahkan pernyataan tersebut merupakan awal dari penyusunan kodifikasi dalam bidang hukum pidana internasional. Namun demikian, pada saat itu pembentukan suatu mahkamah internasional yang dapat menetapkan telah terjadinya pelanggaran atas kodifikasi tersebut masih belum secara serius diperbincangkan. Lalu pada era pasca Perang Dunia Kedua, pada Dunia Kedua telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pelanggaran tersebut adalah dalam bentuk kekejaman yang tiada taranya,
serta pelanggaran atas hukum perang yang tiada bandingnya oleh pihak tentara Jerman dan sekutunya. Kejadian-kejadian itu telah memperkuat kehendak untuk mengajukan kembali gagasan pembentukan suatu mahkamah pidana internasional. Profesor Lauterpacht dan Hans Classen yang menegaskan bahwa pembentukan mahkamah itu sangat penting untuk mengadili penjahat perang dan sekaligus membawa akibat penting terhadap perbaikan-perbaikan di dalam hubungan internasional. Lalu pada era Nuremberg Trial 1946 atau kita kenal sebagai Nazi Jerman. Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler memenuhi kancah Perang Dunia Kedua dengan menganeksasi Polandia pada September 1939, tepatnya di kota Danzig, Leipzig. Pada tahun 1940, Hitler menaklukkan Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Prancis. Tahun tersebut merupakan tahun kemenangan Nazi Jerman. Dalam waktunya bersamaan dengan Perang Dunia Kedua, bahkan jauh sebelumnya, Hitler telah melakukan genosida terhadap bangsa Yahudi hampir di seluruh daratan Eropa. Genosida yang dilakukan oleh Nazi Jerman selanjutnya dikenal dengan istilah Holocaust. Holocaust yang berarti deskripsi genosida yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok minoritas di Eropa dan Afrika Utara selama Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman. Pada tahun 1947, masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diserahkan kepada International Law Commission yang terdiri dari kelompok ahli hukum terkemuka dari seluruh negara yang dibentuk oleh PBB dan bertugas menyusun suatu kodifikasi hukum internasional bertitik tolak dari pengalaman-pengalaman sebagai akibat peperangan. Maka masyarakat internasional melalui PBB telah sepakat dan menempatkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan semasa perang sebagai kejahatan yang mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional. Kejahatan-kejahatan itu antara lain agresi, kejahatan perang, pembasmian etnis tertentu, dan pembajakan laut, dan lain-lain. Lalu ada pada era resolusi PBB tanggal 21 November 1947 bahwa sampai dengan awal abad ke-20 hukum pidana internasional belum memasyarakat di kalangan pakar-pakar hukum di negara yang menganut sistem hukum common law. Pengakuan secara internasional terhadap pentingnya internasional criminal law pertama kali terjadi melalui resolusi yang diajukan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 21 November 1947. Resolusi menghendaki dibentuknya suatu panitia kodifikasi hukum internasional. Lalu pada era Tokyo Trial 1948, lebih tepatnya tanggal 23 Desember 1948, berdasarkan keputusan pengadilan internasional di Tokyo, Jepang, 7 orang pemimpin negara ini pada era Perang Dunia Kedua menjalani hukuman mati. Pengadilan di Jepang ini merupakan lanjutan dari pengadilan Nuremberg, Jerman, yang dilakukan untuk mengadili para penjahat perang. Sebanyak 25 orang pejabat Jepang diadili dan 18 diantaranya dijatuhi hukuman penjara. Hideki Toyo, Perdana Menteri Jepang pada era Perang Dunia Kedua, adalah pejabat tertinggi yang diadili di Pengadilan Internasional Jepang itu dan dijatuhi hukuman mati. Tuduhan yang dinisabatkan kepada para pejabat dan perwira Jepang tersebut adalah membunuh, menyiksa tawanan yang sakit dan tawanan sipil, menjalankan kerja paksa, merampok barang-barang milik umum dan pribadi, menghancurkan kota-kota dan pedesaan tanpa alasan militer, melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan dan kejahatan barbarisme lainnya terhadap warga sipil di negara-negara yang diduduki Jepang selama Perang Dunia Kedua. Lalu hubungan hukum pidana internasional dengan hukum nasional. Hukum pidana internasional dan hukum nasional berkaitan satu sama lain.
Hukum internasional dan hukum nasional banyak dipengaruhi oleh hukum pidana internasional banyak dipengaruhi oleh hukum nasional. Sebagai contoh, hukum internasional dapat tercipta dengan adanya kebiasaan nasional suatu negara yang dianut oleh banyak negara. Kebiasaan ini disepakati sebagai hukum internasional. Hukum nasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan batas negara yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara. Oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya. Mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, terdapat dua paham. Pertama, paham kualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhan. Kedua, paham monisme berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain. Terima kasih.